Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas kali ini tugas cyber security ya. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus nih mengenai serangan ransomware terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Baik, kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu analisis ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat. Jadi ketiadaan data center yang memadai atau implementasi yang tidak tepat secara langsung berkontribusi terhadap kerentanan RSHS terhadap ransomware melalui beberapa aspek. Di antaranya lemahnya kontrol akses fisik dan logis, yaitu servernya itu masih disimpan di ruang server internal tanpa standar keamanan data center. Misalnya pengawas 24 jam, akses biometrik, atau sistem pemadam kebakaran otomatis. Kemudian kurangnya redundasi dan failover, yaitu tidak ada replikasi real time atau lokasi cadangan jika server utama terkena serangan. Lalu tidak adanya isolasi sistem, jadi server tidak diisolasi dari jaringan publik yang secara memadai, memungkinkan akses langsung dari internet. Ini adalah faktor utama serangan. Kemudian manajemen patch yang buruk. Server yang berada dalam pengelolaan internal seringkali luput dari pembaruan rutin karena kurangnya SDM atau prosedur manajemen patch yang standar. Lalu tidak ada BCP atau Business Continuity Plan dengan sistem yang paling penting seperti HIS ini dan database pasien yang sepenuhnya bergantung pada satu titik kegagalan. Ketika titik ini diserang, seluruh rumah sakit akan lumpuh. Lalu, peran fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern. Jadi, data center modern itu dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang berperan penting dalam mencegah serangan cyber. Di antaranya ada keamanan fisik dan keamanan logis. Yang pertama, keamanan fisik, yaitu adanya kontrol akses terbatas. Jadi hanya personel berwenang yang bisa mengakses area server menggunakan biometrik, kartu akses, dan sistem multifaktor. Lalu CCTV dan pengawasan 24 jam. Mendeteksi aktivitas mencurigakan di area fisik. Kemudian redundasi daya dan sistem pendingin. Mencegah gangguan akibat mati listrik atau overheating. Lalu dari sisi keamanan logisnya, itu ada firewall generasi lanjut atau NGFW dan IDS atau IPS, itu dapat mendeteksi serta memblokir lalu lintas mencurigakan sebelum masuk ke sistem internal. Kemudian segregasi jaringan atau network segmentation. Sistem ini paling penting dipisah dari jaringan umum karena jika salah satu jaringan terkena malware tidak langsung menyebar ke semua sistem. Kemudian ada manajemen patch terotomatisasi, yaitu mematikan semua server dan perangkat lunak yang diperbarui secara berkala. Kemudian ada cadangan offsite dan immutable backup, yaitu data dicadangkan secara berkala ke lokasi aman yang tidak bisa dimodifikasi oleh malware. Contohnya, jika RSHS ini menyimpan sistem HIS dan database pasien di data center seperti Amazon Web Services atau BusinessGeo, dengan segmentasi jaringan dan snapshot harian yang tidak bisa diubah, maka walau malware masuk, data tetap bisa dipulihkan dalam hitungan jam tanpa membayar tebusan. Kemudian yang ketiga, rancangan ulang infrastruktur TI RSHS Jambi. Perlu mendesain ulang total infrastruktur TI mereka agar lebih tangguh dan aman. Dengan langkah-langkah berikut, yang pertama, langkah strategisnya, migrasi ke data center pihak ketiga atau gunakan layanan cloud hybrid, yaitu gabungan on-premise dan cloud dari penyedia seperti Telkom Sigma, BusinessGeo, atau AWS Jakarta Region, atau menyesuaikan. Kemudian penerapan Zero Trust Architecture, yaitu tidak ada perangkat atau user yang dipercaya secara default, semua harus diverifikasi. Lalu virtualisasi dan kontainerisasi, yaitu mengisolasi aplikasi dalam kontainer seperti Docker, Kubernetes untuk meminimalisir penyebaran malware. Lalu Disaster Recovery as a Service atau DRaaS,
yaitu memastikan bahwa dalam hitungan menit seluruh sistem bisa dialihkan ke sistem cadangan. Lalu penerapan SOC atau System Operation Center itu bisa dilakukan secara internal atau lewat Managed Security Service Provider atau MSSP untuk pantauan 24 jam. Kemudian langkah-langkah keamanan cyber tambahannya yaitu selain memperkuat infrastruktur data center, kita juga perlu keamanan cyber tambahan. Di antaranya pelatihan keamanan untuk seluruh staff. Ini penting banget supaya dengan adanya sosialisasi mengenai phishing, perangkat lunak jahat, atau best practice keamanan itu bisa membantu mencegah kebocoran terjadi. Kemudian ada multi-factor authentication atau MFA untuk semua akses ke sistem sensitif. Lalu pemantauan anomali, bukan anomali tungtung ya. Jadi pemantauan anomali ini ada juga gitu di sistem keamanan ini, yaitu sistem log terpadu yang dapat mendeteksi perilaku tidak normal secara real time. Lalu pengetesan keamanan berkala meliputi penetration testing dan vulnerability assessment. Kemudian ada cadangan berkala dengan air gap atau backup yang tidak terhubung langsung ke sistem utama dan tidak bisa ditimpa malware. Kemudian yang terakhir, dampak jangka panjangnya serta peran data center dalam mitigasi, yaitu dampak jangka panjangnya kehilangan kepercayaan pasien. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, pasien bisa pindah ke rumah sakit lain karena khawatir data mereka akan bocor. Kemudian dari sisi finansial juga mengalami kerugian, termasuk biaya pemulihan, potensi denda karena melanggar peraturan perlindungan data, misalnya dari Kemenkes atau BPJS. Lalu kerusakan reputasi, ya tentu saja bisa mempengaruhi akreditasi rumah sakit dan kerjasama asuransi. Dan yang terakhir, pasti adanya tuntutan hukum dari pasien atau mitra karena kelalaian menjaga data pribadi. Jadi peran data center aman itu memastikan kelangsungan operasi dengan replikasi data dan disaster recovery. Layanan rumah sakit bisa tetap berjalan walau ada serangan. Lalu mencegah kehilangan data permanen, backup otomatis dan sistem snapshot memungkinkan pemulihan tanpa perlu membayar tebusan. Lalu membantu audit dan regulasi. Data center bersertifikasi dapat mempermudah RSAS dalam memenuhi standar internasional dan nasional. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai studi kasus kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.